Halo Snack Rib. Halo Snack Rib. Balik lagi bareng gue Arya Dan Anti. Dan sudah waktunya kita ngomongin film yang ini aku tungguin sih sebenarnya. Oke. Karena film terakhirnya itu kayaknya 3 tahun yang lalu ya. Apalagi kalau bukan Knives Out. Betul, ini adalah film ketiga Knives Out ya. Iya. Judulnya adalah Wake Up Dead Man. Dan sekarang detektif Benoit Blanc, gimana sih ngomongnya? Benoit Blanc. Benoit Blanc. Blanc aja udah. Detektif Blanc ini akhirnya menemukan kasus baru ya. Iya. Kasus di mana dia di sini rambutnya ternyata klimis. Iya ya. Agak panjang di sini ya dia. Aku tuh lupa ini tuh katanya kasus sebelum 2 film terdahulu, jadi kayak prequel gitu. Nggak tahu ya, maksudnya timelinenya kayak pernah baca gitu kalau itu kasus sebelum film-film selanjutnya gitu. Tapi sebenarnya pas kita nonton mah bebas ya, bisa kapan aja gitu maksudnya. Mau setelah 2 yang itu juga bisa. Iya sih. Gitu, tapi ya kan? kalau misalnya ini pun sebelumnya, tapi dia udah terkenal juga berarti ya. Iya, Kan dibilang. Iya, soalnya kan dibilang oh dia yang terkenal itu. Dan kasusnya sekarang pembunuhan yang terjadi di gereja. Gereja Tuir. Iya, gereja Katolik ya. Iya, gereja Katolik yang Katolik. udah bener lama ya. Pembunuhan yang terjadi pada itunya lah, pendeta di situnya. Iya. Di gereja Katolik itu gitu yang udah jadi gereja warisan keluarga ya itu sebenarnya ya. Jadi kayak dari kakeknya ya. Pendetanya namanya Wicks ya. Bukan John Wick ya. Iya. Ini diperanin sama Josh Brolin ya. Ceramah dia itu sangat-sangat keras. Iya sih. Kiri. Tapi nggak tahu pokoknya. Ngeri lah pokoknya. Iya. Kayak justru menebarkan kebencian, paranoid dan Iya. Karena kata dia kalau kita nggak kayak gitu dunia yang akan menghancurkan kita. Ngeri sekali. Gitu. Nah terus diutuslah dari dari pusat gitu ya, pendeta muda. Iya. Dari pusat. Pendeta muda yang diperanin sama si Josh O'Connor ya. Sebagai Jude. Namanya Jude. Dan si Blanc ini makin tertarik ketika dia kenal sama si pendeta Jude itu ya. Betul. Pengen tahu dia. Menarik sih ini sebenarnya kayak cerita si Blanc ini tobat. Percaya sama hal-hal yang divine aja. Karena ini temanya kan ternyata berat ya, maksudnya religius tapi somehow kata aku relate banget sih gitu. Karena ya itu ajaran-ajaran ekstrim bukan cuman ada di satu agama ya, di banyak agama pun banyak gitu. Nah di sini diliatin gitu, ternyata ajarannya si pendeta Wick ini bisa mempengaruhi sebegitu dalamnya gitu orang-orang. Dan udah tahu aneh masih ada yang ngikutin ya, itu emang begitu. Makanya emang gitu. Cara bercerita sih masih sama ya, kayak misalnya ketika kita mau mengungkap sesuatu, kita nggak langsung dikasih lihat jebret gitu loh. Kayak nanti segini dulu nih. Terus kita udah iya benar. Ternyata ada lagi. Bikin kita berasumsi dulu karena udah dibuka segitu ya. Gitu kan biasanya gitu. Terus nanti taunya ada lagi gitu. Jadi kayak gitu. Itunya tuh masih kayak gitunya masih ada loh. Dan masih bikin ketipu juga. Maksudnya. Iya benar. Kayak padahal udah tahu bakal begitu, tapi masih ada aja yang diumpetin. Nah, ini aku mau ngomong tapi spoiler alert banget. Benar, pasti spoiler sih, guys. Walaupun semuanya sama cara berceritanya sama, untuk ngebuka misterinya sedikit-sedikitnya sebenarnya sama, tapi banyak hal yang beda juga sebenarnya. Kayak misalnya sebelum-sebelumnya kita kayak ya udah pembunuhnya itu satu misalnya. Nah, di sini tidak ternyata. Jadi itu kayak seru sih. Iya, jadi kayak oke, ternyata nggak gini gitu. Bener. Satu-satunya yang pembunuhnya mati. Iya. Karena yang sebelum-sebelumnya enggak kan? Iya, ketahuan gitu ya. Cuman kalau di sini ada salah seorang lah pokoknya dari mereka yang metong gitu. Jadi ya selalu ada kejutan. Semuanya mati. Iya sih. Iya. Iya ya, yang terakhir juga mati. Detektif Blanc itu Blanc mah ini dong. Ada dulu ada apa namanya? Tony Blanc, tahu nggak? Mungkin nggak ada yang tahu, nggak ada yang relate, tapi mungkin kalau ada yang tahu Anda sudah tua. Apa sih Detektif Blanc ini? Kayak ini tahu, kayak Hercule Poirot tapi versi Amerika. Jadi bukan yang kayak langsung menganalisis atau kayak bikin apa istilahnya kalau Conan hipotesa nggak kayak langsung gini adalah gitu, ini. Iya. Terus sama kan? Dia itu nggak percaya kayak gini-gini. Hercule Poirot kan ada di film yang terakhir. Apa agama maksudnya? Nggak percaya hal-hal yang gitulah religius, mistis. Kalau Hercule Poirot kan film yang terakhirnya yang ini kan yang apakah ada hantu yang ngebunuh gitu. Nah itu kan nggak nonton yang kayak itu. Gitu. Jadi model-model gitu. Tapi ini versi Amerika dan versi lebih santai sih kalau gue lihat. Iya. Nah, aku suka gimana cara Rian Johnson sutradaranya itu
mengungkap petunjuk gitu yang bisa berpotensi bikin penonton mikir kemana-mana. Iya benar. Sedikit-sedikit banget anjir, tapi bagus gitu. Iya, ya contohnya ini aja sih pas yang kata mereka ke bar itu loh. Iya, benar. Terus nih foto, nih foto yang nih sama? apa yang ini yang Aku aneh. aja sampai nggak Terus jadi kita lagi mau nyari tapi si Jud udah Ya, kayak pindah lagi, oh ini kesini. gitu, Terus jadi ya. kita jadi berpikir oh itu berarti padahal mah bukan itu padahal kayak sebel. Benar. Sebenarnya kayak di sepanjang penyelidikan tuh si Detektif Blanc tuh udah ngumpulin, udah tahu gitu. Iya, Cuman emang nggak diliatin aja ke kita. Iya. Judulnya Wake Up Dead Man gitu ya. Iya, Yang berpikir iya. kita anjir. Ada momen di mana kita tuh kayak mikir anjir bener ya dia bisa hidup lagi ya gitu. Iya. Yang udah dibunuh si Pendeta Wicks ini. Itu Tapi sih kita mikirin gitu. enggak ya. Gak mungkin anjir Iya. caranya gimana Nah gitu. iya terus dan itu juga yang bikin kita berpikir kayak oke kalau secara udah mati hidup lagi nggak mungkin apa jangan-jangan dia kan ada dokter Iya. kira gitu ya jangan dikasih gitu Kita jadi tuh kita berpikir gitu ke sana tapi sebenarnya bukan itu Iya, gitu. benar, Iya kan? Oh iya kan iya. ada dokter bisa aja gitu. bisa aja. Ternyata enggak. Nah, terus udah gitu terus biarin tapi nggak mungkin lah dia kan diotopsi Iya. tapi gitu loh jadi Jadi bikin kayak ada keraguan kita tuh cuma sebatas itu doang padahal Iya. ternyata ini tuh cabangnya ada banyak iya gitu yang iya kalau kelihatan dari luar ya emang bakal berpikirnya kayak gitu sesimpel itu doang. Menurut aku sih ceritanya lumayan tragis ya terakhirnya sebenarnya Iya karena sih. kan ngomongin soal keluarga yang kesetiaan toksik sih sebenarnya. iya Ya banyak kan? hal sih Iya. menyedihkan sih Maksudnya awalnya dari situ gitu, Iya. dari seorang anak yang ya gitu tidak dirangkul Iya. oleh kasih sayang anjay sesuai ajaran si Jude kan dia maunya kita tuh harus mengasihi gitu kan. Iya. Sementara- Begini bukan begini. Iya, ini sementara yang dilakukan sama keluarga pendeta si Wicks kan nggak gitu Iya, ke si ibunya si Wicks ya sebenarnya yang diceritain di flashback yang dulu itu. Itu satu keluarga toksik. Yang kedua adalah mengenai kesetiaan. Iya, Kayak benar. sedih banget sih. Iya, Maksudnya itu lu juga sedih sih. udah setia menyimpan rahasia gitu misalnya selama puluhan tahun. Ketika lo udah yakin terus lo mau menceritakan sesuatu sama Iya. salah orang dong. Jadi kayak anjir jadi panjang gara-gara itu doang. Padahal seandainya dia udah aja tetap merahasiakan ya semua mungkin Udah, aman iya. ya. Tapi ya itulah itu sedih banget sih makanya dia kan sedih ya. Benar. Sampai kayak ampun jadi sia-sia dong gue selama berpuluh tahun begini. Kalau yang kurang banget mungkin ini kali ya. Ini kan kita pertama mulai nih. Ini tuh kayak langsung jebret gitu loh. Iya, Kayak ini kalau kita abis ngapain melakukan sesuatu yang capek gitu misalnya. Terus lu suruh duduk, suruh nonton ini. Nggak nyambung coy. Iya. Jadi nggak bisa kayak itu tuh cepet banget di awal Iya. tuh kayak dia mengenalinya tuh kayak ini adalah ini gitu. Jadi emang harus tenang dulu kalau nonton nih. Jadi tarik napas dulu, duduk dulu, chill dulu. Iya. Nontonnya ya Ya, film ini dimulai dengan anggapan kayaknya penonton udah tahu Knives Out. nah iya buat orang yang belum tahu tuh mungkin kayak gitu. Tapi Iya, untungnya di Netflix jadi kayak bisa lah Iya, kalau lo mau betul. lagi gitu. Jadi back aja lagi gitu. Iya, maksudnya Detektif Blanknya aja munculnya entar men. Masih lama banget gitu. 40 minutes katanya mah Iya, setelah filmnya mulai 40 menit baru maksudnya kayak muncul. kita ini cerita tentang si kasusnya dulu gitu loh. Lama. Ya, Panjang. Ya, emang panjang sih. Bukan tidak terasa lama tapi panjang filmnya. iya betul. Gitu. Panjang dan pasti banyak dialog yang panjang. Iya. Itu sudah pasti. Iya benar. Jadi balik lagi kalian harus udah siap aja. Iya, harus fokus di awalnya. Terus ya gimana sih kalau nonton misteri itu pasti harus fokus ya. Karena betul. itu mau mengungkap gitu. Betul. Film misteri selalu begitu. Dan jangan nonton dimulai dari jam 11 ya. Iyalah selesainya lama. Karena ini 2,5 jam. Jadi Iya, ya agak 2,5 maju lah kalau suka habis makan malam lama baru nontonnya. Wajar sudah lansia nggak bisa kayak gitu. Pokoknya adegan yang paling bikin aku merasa begini ternyata enggak itu adalah ya pas nemuin mayat si Wick di basement Nah, lagi begini hilang kan tuh tangannya sama ada mayat si dokter terus sekarang aku langsung berpikir begitu ceritanya. tapi enggak coy, sebel enggak? Tapi enggak coy yang keberapa nih? Sialan. Tapi enggak coy yang Bagus keberapa? itu, ya. Aku yang memorable jelas Marta di akhir
Iya. Karena betul. itu sedih dan Iya. banyak itu terungkaplah sesuatu yang kita Iya. ternyata begini. Iya. Dan benar. ada satu simple yang aku memorable, apa tuh? body flip Iya benar. yang waktu di otopsi. Salah. Astagfirullah, Bagus tuh. Ini mayat. langsung mau muntah. Habis di wiggle-wiggle. Kayak saya nggak cocok ada di sini udah. Selalu ada momen yang kayak kocak ya, kayak Curhat. curhat. Aduh. Panjang anjir. Terus detail. Bangsat. Itu kayak Sengaja aduh please banget dong. pengakuan dosa. Sialan. Iya. Itu bagus sih. Sinematografinya juga menarik sih maksudnya. Kalau kamu pas pertama kali si detektif Blanc ketemu sama si Jude di gereja yang ngobrol, Gelap. iya gelap. Tapi pas si Blanc doang ngomong gelap anjir. Soalnya dia kan kayak tidak apa namanya? Tidak religi ya. Religius orangnya, tapi pas si Tidak pendeta Jude religius. ngomong langsung ada cahaya. gitu Iya. ya. Makanya pas di ending Dia pas bercahaya. pengawan percaya tapi aku tidak mau mengungkap kasus ini ya. Aku tidak bisa. Keren. Maksudnya di titik itu si Blanc itu sebenarnya udah tahu the whole picture tapi dia masih punya empati gitu loh. Udahlah biarin orangnya aja nyeritain gitu kan karena dia sebenarnya baik gitu cuma Iya. karena situasi aja Iya, gitu. iya. Itu oke Itu sih. sedih sih. Iya maksudnya bukan detektif yang benar-benar kayak mati rasa banget ya mungkin ini yang ngebedain sama Hercule Poirot. Hercule Poirot itu kayak robot kalau kata aku. Dia mah udah kayak set gitu masih. Tapi dia yang di pertama kan dia juga ngebiarin juga kan Iya sebenarnya. sih. Iya karena semuanya. Iya juga ya. Kayak ya udah ngapain lagi gitu maksudnya. Udah sosok tahu aja ya. sosok Yang tahu tahu aja. Kalau Hercule Poirot tuh kesananya dia lebih kayak terstruktur gitu loh, nggak bisa nggak gitu. Kalau ini kan kayak masih loosely. Jadi ya Iya, seru. bahkan yang terakhir ya. Yang kata itu ya jatuh berlian itu Iya. kayak ya udah yang tahu aja. Iya. Jadi kayak udah kok nggak ikut-ikutan. Gila sih. Tapi emang. Tapi karena dia berhadapan dengan orang yang baik, mungkin Iya, dia akan seperti itu. jadi Maksudnya pasti- kayak dia tahu kan, sebagai detektif mungkin dia juga mengamati orang kan, terus dia Iya. paham kalau Martha seperti apa, Jude seperti apa, jadi dia juga rela. Nah, Begitu. Makanya di awal kan dia pengen ngobrol dulu sama si pendeta Jude lama itu gitu kan. Kayaknya Iya. dia tuh pengen tahu karakternya dulu. Iya, Padahal kan si polisinya yang si Mila Kunis bilang, Udah sih, udah tahu kan lu pelakunya siapa. Ya kagak lah. Itu jadi sebenarnya tujuannya itu untuk memastikan gitu. Iya. Gimana Iya, karakter si pendeta Jude ini. Berharap sih ini kalau masih lanjut lah. Tapi kenapa di Netflix ya? Emang kontraknya sama Netflix dibelinya. Berarti next kalau ada di Netflix Tapi lagi. katanya kontraknya emang cuma buat 2 film aja. Jadi ini katanya terakhir. Tapi nggak tahu sih. Kayak gitu mah bisa berubah gampang. Kalau Iya. misalkan laku or banyak yang Iya. demand. Bisa aja terjadi. Seru men. Ini Sherlock-nya zaman sekarang. Nah, iya, modern. Ya Hercule Poirot-nya zaman sekarang. Enggak sih, Sherlock lebih robot lagi. Iya, Sherlock mah dan lebih kayak bukan manusia Ya kayaknya udah dia mah. manusia dia mah emang nggak bisa. Detektif Blanc itu di film kedua masih lebih banyak dieksplor sih. Kalau di sini emang nggak ada, emang ini fokus ke kasusnya aja. Iya. Kalau Menurut di aku film kedua mah kan ada dia sama pacarnya. Iya, ya kan? iya, Dia iya, ternyata iya, si iya. anjir ya kan. Iya. Bahkan menurut aku dia tuh sebagai pemeran utama kayak nggak banyak tampil Iya, ya. Padahal dia ikonnya gitu kan. Tapi di film ketiga ini dia ya nggak Iya. lebih banyak dari yang lain. Kita skor dulu berapa nih untuk Knives Out, Wake Up Dead Man. Aku- Susah nih, Wake Up Dead Man, Knives Out Mystery. Itu tuh judul sebenarnya mah. Oke, aku kasih 7,5 kepala setan per 10. Ya, aku kasih 8 lah ya. Oke. Aku lebih suka ini daripada yang kedua sih. Oh iya, kalau yang kedua. Tapi yang pertama itu sungguh Pertama memorable. oke sih, ya. Yang kedua sebenarnya enggak jelek-jelek amat sih, cuman kalau ini tuh lebih memuaskan aja gitu. Iya. Misterinya itu Iya, makin iya. ke akhir itu makin seru gitu dan makin bikin begini. Iya. Kalau udah nonton komen, kalian gimana ya? Rating sama kalian dari 3 film. Berarti kamu apa urutannya? Dari yang apa dulu? 1, 2, 3. 132. 132. Pasti begitu rata-rata. Silakan komen ya. Dan kalian juga bisa isi reviewnya di scorefilm.com. Tuh. Oke, kalau begitu seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Kalian juga bisa join membership Snakrip ya dan beli merchandise Snakrip. Dan tak terasa sebentar lagi penghujung tahun. Tunggu Ya. saja konten-konten menarik lainnya ya untuk menutup tahun atau di awal tahun. Nggak tahu nanti. Ada apa emang? Nggak tahu. Banyak aja. Kan misteri. Asik. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Dia detektif blank isi kepalanya. Bye. Bye.